Kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini adalah pamor pedaringan kebak, atau kebak artinya apa ya? Penuh. Pedaringan itu tempat untuk beras. Orang dulu itu beras. Ya, ini pedaringannya kebek. Ciri-ciri dari pamor pedaringan kebek paling gampang seperti semen acian ditumplek nak. Kayak semen aja ditumplak. Kan ada yang wasfutah tuh yang bulat-bulat tidak beraturan, tapi hampir sama dengan wasfutah, tapi ini lebih padat untuk pedaringan kebak. Nah, tuah atau angsar dari pedaringan kebak sebagian pencinta keris beranggapan adalah lebih pada kerezekian dan juga protek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari akhir nanti. Semoga Allah menjaga iman Islam kita, menjaga tauhidan kita, ya, sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi maupun musibah-musibah yang lain, entah itu musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah segera membukakan keran rezekinya lebar-lebar dan memberikan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya tura-tura, utangnya lunas kabeh, ya. Kemudian tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah pada hari ini Allah berkenan, Allah ridho sehingga saya bisa membuat video ini. Padahal dari kemarin-kemarin juga saya pengen, cuman kadang ketemu musuh paling besar kita adalah diri sendiri. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur keris Look 9 yang sangat banyak dicari oleh orang, baik pemula maupun kolektor. Karena keris ini, tak ceritakan dulu kerisnya. Keris ini mempunyai tuah adalah untuk memanggil. Memanggil, artinya ada yang beranggapan bahwasanya sebagian pecinta keris, jika memiliki keris ini satu, nanti keris-keris yang lain akan datang dengan sendirinya. Entah itu dengan cara memahari, entah itu dengan cara diberi, entah itu dengan cara nemu, atau pokoknya memanggil. Nah, dan memanggil itu adalah nama dari dapur keris itu. Ya, kalau bahasa Jawanya adalah panimbal. Jadi keris Look 9 panimbal. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa tidak perlu panjang dan lebar, kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, dalam warongko ini ada dapur keris Look 9 panimbal. Kita bahas dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta. Ini ikutnya Gayaman Surakarta Kakok Gabel, sahabat Pusaka Jawa. Untuk mendaknya ini adalah kendit silang merah. Untuk handle-nya ini adalah Yuda Winatan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini handle-nya handle Yuda Winatan. Untuk pendoknya, ya, pendoknya ini blewah. Ya, blewah itu pendoknya seperti ini, sahabat Pusaka Jawa, dibelah. Ini pendok lamen lawasan kuningan, ini tebal sekali 0,5 ya, jadi kuat. Kalau dulu orang dulu ketika bikin kuningan itu tebal, jadi ada yang tipis sekali, yang leor-leor, wong Tegal Brebes ngomong leor-leor. Kalau ini tebal ya. Untuk kayunya ini adalah kayu katimoho pelet, peletnya ceblok banteng atau belang sapi ya. Sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ciri-ciri dari dapur keris panimbal ya, mempunyai Look 9, bilahnya sedang, kadang memakai odo-odo di sini, sehingga jika kita raba akan seperti gigir sapi. Kita di gini juga seperti gigirnya sapi atau gigir sapi. Kemudian memakai kembang kacang. Ini ada kembang kacang, memakai jalen, lambe gajahnya 2. Ingat,
lambe gajahnya 2 Panimbal. Memakai sokokan rangkap, memakai tikel alis, memakai serawean. Ini serawean di sini. Serawean itu garis yang kalau kita raba kerasa. Nah, ini serawean dan memakai greneng. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi, tadi saya ulangi lagi. Panimbal mempunyai ciri-ciri looknya 9. Bilahnya biasanya sedang. Kalaupun ada bilahnya panjang nggak apa-apa. Tetap look 9. Kemudian bilahnya di sini memakai odo-odo sehingga terkesan gigir sapi. Ya, atau gigir sapi ini. Memakai sokokan rangkap, memakai tikel alis, memakai sekar kacang atau kembang kacang, memakai jalen, memakai lambe gajah 2. Lambe gajah di sini 2 ini. Di sini. Kalau yang ini kan jalen, ini di sini 2. Kemudian memakai serawean dan memakai greneng. Oke, sudah ya. Sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang pucukan bilahnya. Ini ikutnya pucukan bilah ngudup gambir. Sahabat pusaka Jawa, pucukan bilah kita ketahui ada ngudup gambir, ambututumo, anggabah kopong, nyujen, nugi pinetet, sama satu lagi ngumyang. Kalau kita bahas tentang gonjonya, ini gonjonya adalah jenisnya gonjo nyebit rontal atau seperti daun ron yang dicabik-cabik. Ya, sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang blumbangan atau pejetan. Ini blumbangan, pejetannya tegas atau dalam. Ini keris bagus, menurut saya ini bagus karena pejetannya dalam dan tegas. Kadang ada yang blumbangan atau pejetannya itu dangkal sekali, jadi kurang enak disawang. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari pejetannya, ini adalah mbatarubu karena pejetan juga ada 2, yaitu mbatarubu dan ngadeg bata. Kalau mbatarubu posisinya bata yang baringan seperti ini, kalau adeg bata berdiri, jadi gandiknya agak ke atas. Kita bahas tentang tikel alisnya. Tikel alisnya ini ikutnya landung. Tikel alis landung itu begini saja nih, lurus set gitu dok. Nekuknya tidak begitu L karena ada tikel alis landung juga nerjang landep. Terus ada tikel alis gagang terong, ada tikel alis gagang godong pohong ya. Sekarang kita bahas tentang pamornya, sahabat pusaka Jawa. Kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini adalah pamor pedaringan kebak atau kebak artinya apa ya? Penuh. Pedaringan itu tempat untuk beras, orang dulu itu beras. Ya, ini pedaringannya kebek. Ciri-ciri dari pamor pedaringan kebek paling gampang seperti semen acian ditumplek nak. Kayak semen acian ditumplek nak. Kan ada yang waswutah tuh yang bulat-bulat tidak beraturan, tapi hampir sama dengan waswutah, tapi ini lebih padat untuk pedaringan kebak. Nah, tua atau angsar dari pedaringan kebak sebagian pencinta keris beranggapan adalah lebih pada kerezekian dan juga protek. Ada nilai proteknya, ada nilai perlindungannya. Di sini pedaringan kebak kan mempunyai makna simbolik agar orang itu mapan secara materi. Ya, mapan secara materi diharapkan karena pamor adalah lambang dari doa sang empu yang dibentuk dengan gambar, dimanifestasikan dengan bentuk pamor. Ya, jadi kalau kita lihat pamornya pedaringan kebak, berarti sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah menginginkan doa-doa yang disematkan di sini adalah doa-doa soal kerezekian. Pedaringan kebak adalah tuahnya adalah agar mempermudah mencari rezeki. Artinya rezeki pun datang sendiri. Kemudian bisa terkumpul, akhirnya kebek atau penuh. Karena banyak orang mendapatkan rezeki tapi begitu dapat rezeki ngilang, dapat rezeki ngilang. Nah, sahabat pusaka Jawa yang kerasa rezekinya kayak gue, mudah-mudahan carilah pamor-pamor pedaringan kebak. Jadi ketika kita bisa mendapatkan rezeki, kita bisa kumpul, akhirnya tabungannya pun banyak. Oke, jadi makna filosofinya adalah pedaringan kebak agar si pemilik keris ini mempunyai satu kemapanan secara materi. Oke, kita bahas tentang looknya. Kita bahas tentang looknya. Look 9 mempunyai makna filosofi adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur Look 9 itu mempunyai wibawa dan karisma yang besar. Karena ada orang yang tidak mempunyai wibawa ketika kemana-mana ya diledek-tok, tidak dianggap. Ya, kadang ada orang yang memang pembawaannya mempunyai wibawa. Ya, ada orang yang pembawaannya lucu. Begitu ketemu aja pengennya gemuy, kayak wong kan lucu bahaya. Ada orang yang begitu ketemu kesegen. Nah, Look 9 itu
permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 9 itu mempunyai wibawa dan karisma yang besar sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan ditaati dan disegani juga oleh para bawahannya seperti itu. Jadi untuk Luk 9 cocok lah untuk orang-orang yang ingin menjadi seorang pemimpin ataupun ini orang yang mempunyai satu bawahan, ya cocok untuk memiliki Luk 9 seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas tentang panimbal. Panimbal sendiri artinya adalah memanggil. Ya, panimbal artinya memanggil. Jadi di sini juga mempunyai satu makna filosofi, artinya kita sebagai manusia, ya kita sebagai manusia itu hendaknya mempunyai satu rasa yang lebih daripada yang lain. Artinya apa? Kita itu mudah terpanggil ketika ada orang-orang yang susah. Ya, ketika ada orang yang susah kita mau menolong, dan juga kita juga terpanggil ketika kita dituntut oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan itu fine-fine saja atau baik-baik saja. Ya, jadi dapur panimbal ini adalah agar kita bisa memanggil kebijaksanaan dalam diri kita dan juga mempunyai satu kekuasaan. Ya, ketika kita bisa menjadi seorang yang bijaksana, wisdom, insya Allah di lingkungan kita akan diberikan satu amanah. Ini orangnya bijaksana, dijadikan pemimpin sajalah. Ya. Dan dapur panimbal dulu sangat populer di kalangan para abdi dalem karena tuah atau angsa dari panimbal dipercaya itu dapat menyelesaikan tugas-tugas khusus atau dapat mengemban tugas-tugas khusus, entah itu dari pimpinan, kalau dulu mungkin dari raja. Dan raja pun tidak cuma abdi dalamnya saja, dan raja pun mempunyai dapur panimbal. Karena apa alasannya? Biar sang raja itu juga mampu mengemban tugas-tugas yang diamanahkan rakyatnya kepada sang raja. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, mumpung saya ingat ini panjang bilahnya berapa, saya kalau babar satu keris kemutane bewes, kemutan pas panjang kita bahas panjang. Kita lihat panjang bilahnya. Ya. Panjang bilahnya ini 33,5 cm. Untuk panjang gonjoknya ini 7,5 cm, 7 cm lebih. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutannya, ya, pasikutannya yang prigel, ini pasikutannya prigel, sahabat Pusaka Jawa nih, ya, pasikutannya yang prigel dan tangkas, ya, kemudian sereg, pamornya yang, ini pamornya menancap tajam pada bilah, ya, ini pamornya menancap tajam pada bilah, pandes dan ngawat, kemudian besinya, kita lihat besinya, sorok besinya ini kalau di sini ya, di ruangan sini seperti yang di sini ini hitam kebiruan, ya. Ini estimasi tangguhnya adalah Mataram Senopaten. Sahabat Pusaka Jawa, ini Mataram Senopaten. Jadi kita ketahui Mataram Senopaten itu pada zaman Panembahan Senopati. Berarti ketika Pajang sudah mulai runtuh, maka berdiri Mataram Senopaten. Ya, Pajang sendiri kan sebetulnya bapak angkat dari Panembahan Senopati. Waktu itu rajanya adalah Sultan Hadiwijaya atau Raden Mas Karebet atau Jaka Tingkir. Panembahan Senopati itu diangkat sebagai anak. Kemudian dengan berbagai macam tragedi ataupun berbagai macam intrik dan politik, kemudian Pajang runtuh, kemudian digantikan oleh Mataram Senopaten, yaitu Panembahan Senopati. Kita ketahui di Mataram Senopaten terkenal empu-empu yang handal seperti Empu Arya Japan, kemudian Ki Guling, Ki Nom, kemudian Ki Legi, kemudian Empu Umayi, Ki Gede, Ki Mayang, ya, Ki Tundung, kemudian Ki Tepas dan Ki Kali Anjir. Kalau kita bahas tentang keris-keris yang sangat banyak dicari adalah keris-keris garapan dari Empu Arya Japan, Empu Ki Guling dengan garapnya yang bagus seperti itu, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna dan filosofi dari dapur keris panimbal ini adalah diharapkan sang pemilik keris ini mempunyai satu kewibawaan yang besar, karisma yang besar, sehingga dia menjadi pemimpin yang baik, ditaati dan disegani oleh para bawahannya. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia bisa memberikan take and give.
di sini dilambangkan dengan pamor pedaringan kebak. Take and give artinya begini, dia ketika menjadi seorang pemimpin, dia menjadi orang yang bijaksana, dia akhirnya kan mendapatkan rezeki dari situ. Kemudian dia disegani, rakyatnya pun percaya kepada dia, ya. Take and give-nya adalah ketika dia mendapatkan rezeki berupa materi dari rakyatnya atau dari anak buahnya yang baik, akhirnya dia tidak segan-segan ngirim gula teh, bahasa paling gampangnya ya, mungkin bisa ditransfer terima kasihnya, gaji yang gede kalau untuk para manajer ya. Kemudian dengan pedaringan kebak ini ya sahabat Pusaka Jawa, ada juga nilai protek karena orang hidup kadang ada orang yang sirik, artinya tidak suka, baik itu secara omongan maupun secara tindakan yang halus maupun tindakan nyata yang kasar. Nah, di sini mempunyai satu doa yang terselip juga di pedaringan kebak adalah agar si pemilik terselamatkan dari hal-hal yang kurang baik. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian ketika dia mempunyai harta yang banyak, dia pun hartanya terkumpul. Tidak cuma terkumpul, dia juga bisa tadi give-nya ada. Dia bisa memberikan berbagi kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan. Karena di sini juga kan makna panimbal adalah terpanggil secara watak, secara kebijaksanaannya, terpanggil juga secara kekuasaan. Jadi mempunyai satu kekuasaan, ya akhirnya kekuasaannya juga dimanfaatkan dengan baik. Dia juga mempunyai satu tugas dan tanggung jawab kepada manusia dan juga kepada Tuhannya dikerjakan dengan baik. Dan panimbal yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ya banyak yang bilang dengan mempunyai keris dapur panimbal diharapkan itu nanti kerisnya akan semakin banyak. Kenapa? Karena di sini panimbal artinya memanggil, ya. Dan keris panimbal juga menjadi termasuk keris yang favorit, gampang susah. Dulu keris ini banyak dijumpai, sangat populer, tapi kenyataannya sekarang mencari keris panimbal yang tus tangguh utuh sepuh agak susah, apalagi dengan pamor yang pedaringan kebak begini, pamornya biur, pandes, ngawat, jelas sekali. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini istimewa, ini insya Allah estimasinya adalah tangguhnya Mataram Senopaten. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa baru lihat channel saya, silahkan like, share, and comment, kemudian pencet tombol subscribe, juga pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Ya, kalau ingin request nama dapur silakan request di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga berikan masukan yang positif kepada saya, karena namanya manusia itu jangan sampai katak dalam tempurung. Ngerasa pintar dewek, saya tidak merasa pintar, cuman saya hanya memberanikan diri menyampaikan apa yang saya tahu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Dan kalau menurut cerita dapur panimbal itu pemerkasanya adalah Prabu Brawijaya Wekasan. Dibikin oleh 800 empu. Kemudian itu pada tahun 1381. Nah, itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, oke ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.